Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama belajar agama Kristen. Untuk itu mari bersama kita awali pelajaran kita pada saat ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan kembali bersama belajar agama Kristen. Tuhan memberkati kami, memampukan kami, sehingga kami mampu memahami setiap pelajaran yang kami pelajari, terlebih kami pun dapat mengerjakan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Anak-anakku kelas 9 yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen bab 5 dengan tema Gereja yang bergumul di dunia. Nah, anak-anak bisa membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 12. Anak-anak bisa membuka Alkitab lalu membacanya sebagai dasar pelajaran kita pada saat ini. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar terkait dengan kerajaan sorga. Nah, apakah kerajaan sorga itu, anak-anakku? Kerajaan sorga seringkali disebut sebagai kerajaan Allah. Intinya adalah pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini. Kerajaan surga itu bukan berarti suatu tempat yang berada di surga. Bukan pula satu wilayah tertentu di muka bumi ini. Melainkan suatu keadaan di mana ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Tidak hanya itu, orang-orang tersebut juga taat serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak-anak bisa membaca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, sekelompok orang Kristen yang hidup menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan dan benar-benar taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Lalu anak-anakku yang terkasih, bagaimana ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga? Anak-anak bisa melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Di situ terdapat ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang menggambarkan nilai-nilai kerajaan surga. Rangkaian ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus masing-masing menunjukkan siapa yang diberkati, dan pada bagian yang kedua, hubungan orang-orang ini dengan Allah. Ini adalah sebuah penangkal yang dahsyat bagi kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh konsumerisme, hiburan yang sia-sia di masa kini, kabar sukacita bagi umat Allah,
mereka yang rendah hati di muka bumi, yang kuat hatinya, mereka yang hanya berlindung kepada Allah, maka merekalah yang mendapatkan kebahagiaan. Seringkali di dalam kehidupan kita manusia, kita menganggap dan memandang orang yang berbahagia adalah mereka yang mampu memenuhi apa yang mereka inginkan, yang kaya, yang sukses, dan lain sebagainya. Tetapi ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 3-12 ini memang ucapan yang sangat radikal. Kita menemukan bagaimana nilai-nilai kerajaan surga itu berlawanan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Yang memiliki bumi adalah yang lemah lembut. Yang akan dipuaskan adalah orang-orang yang lapar dan haus. Dalam kehidupan sehari-hari, yang jagoanlah yang menang. Yang kayalah yang dipandang sukses dan berbahagia. Tetapi itu tidak berlaku pada ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Yesus. Dengan demikian, kita bisa melihat anak-anakku bahwa Yesus justru menunjukkan bahwa Allah memihak kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Allah berada di pihak mereka yang berani menolak arus dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia, yang hanya menawarkan kebahagiaan semu. Tetapi Allah benar-benar berpihak pada umatnya yang setia, pada kehendaknya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia dan benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita berani menolak tawaran kebahagiaan semu yang diberikan oleh dunia, maka kita akan melihat bahwa hidup kita mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada pengejaran terhadap kekayaan materi. Rasa khawatir akan hari esok seringkali membuat kita enggan menyaksikan kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga dan mengutamakan kehendak Allah dalam hidup kita. Kita lebih suka mencari selamat untuk diri sendiri dan akhirnya bersedia berkompromi dengan apa yang ditawarkan dunia. Padahal dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita pun juga belajar tentang bagaimana sikap gereja untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah. Seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Gereja lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Sebaliknya, ada gereja-gereja yang sibuk bertengkar di dalam. Terjadi saling berebut kekuasaan karena orang-orang di dalamnya ingin menjadi pemimpin dan penguasa. Padahal dalam Matius 20 ayat 16 dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Untuk itu seharusnya gereja mampu untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah dengan cara gereja peduli terhadap warga jemaatnya, memperhatikan mereka yang lemah, menunjukkan pelayanan dan cinta kasih kepada mereka yang membutuhkan. Gereja harus hadir mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita hidup dengan dua kewarganegaraan. Warga negara di tempat kita tinggal dan warga negara kerajaan surga. Dengan demikian, kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan surga di dalam hidup kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai gereja.
Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dalam pelajaran ini kita belajar bahwa tidak semua yang ditawarkan oleh dunia itu buruk. Dan tidak selamanya kehidupan gereja sendiri telah menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi ini, kita perlu bekerja keras dalam membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi keinginan duniawi semata, yang tentu berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Untuk itu, mari bersama-sama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Allah, dan kita pun menjadi warga kerajaan surga. Anak-anakku, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, selanjutnya anak-anak harus mengerjakan tugas yang juga akan diberikan. Tugas ditulis di kertas folio menggunakan pulpen berwarna hitam. Yang pertama adalah tuliskan pengertian kerajaan surga dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh umat yang percaya kepada Tuhan untuk mewujudkan kerajaan surga. Yang kedua, anak-anak menuliskan syair lagu dalam Kidung Jemaat nomor 260, bait 1 sampai bait yang ketiga, itu dituliskan. Lalu tugas yang ketiga adalah melalui pujian Kidung Jemaat 260 tadi yang sudah dituliskan, anak-anak juga harus menuliskan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kehadiran kerajaan Allah sesuai dengan syair lagu dalam Kidung Jemaat 260 bait 1 dan sampai bait yang ketiga. Demikian anak-anak penjelasan dan tugas dari Bu Guru Pendidikan Agama Kristen bab 5. Anak-anak semangat belajar, tepat waktu mengerjakan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.